Di bahasan tentang jenis thread, ini ada 3 jenis thread yang perlu kita ketahui, yaitu user level thread, ULT, kernel level thread, KLT, dan ada model kombinasi. Model atau jenis thread ini nanti berkaitan dengan jenis OS-nya. Jadi tergantung desainer OS-nya, mau menggunakan model yang mana. Nah, ini isinya. Kalau ULT, ini manajemen thread itu dilakukan oleh program aplikasi yang tugasnya khusus memanage thread. Di kernelnya tidak ada bagian yang ngurusi thread. Kalau di KLT, ini kebalikannya. Thread itu diurus di bagian kernel. Ya, otomatis tidak ada program aplikasi khusus. Jadi beda ya, ininya kebijakannya beda. Ini ilustrasinya. Jadi ini proses. Kalau proses ditangani di level kernel, ya. Kemudian ketika mau jadi thread, ini ada aplikasi khusus ya yang mengurusinya di luar kernel. Nah, contoh OS-nya ini OS yang jarang ya kita pakai, yang menggunakan model ULT. Kemudian karakteristik lainnya, ya tahapannya mula-mula hanya single thread, kemudian di dalam perjalanannya akan dibentuk ya thread yang diperlukan. Kemudian ini ilustrasinya. Di sini ada gambar A, B, C, D. Ya. Gambar A, B, C, D. Ini urutannya tidak harus setelah A, terus B, terus C, terus D. Tidak harus. Itu yang perlu dipahami ya. Kita akan coba baca secara lebih detail gambar ini. Kita lihat gambar A dulu. Di sini ada proses B. Jadi hanya satu proses ini ya. Di dalam proses B, ini terdiri dari 2 thread. Thread 1 dan thread 2. Kemudian di gambar A ini, status dari proses B adalah ini yang warna biru. Statusnya sedang running. Nah, di proses B, saat itu status dari thread 1 adalah ready, status thread 2 adalah running. Oke. Ini kondisi gambar A. Kemudian dari gambar A ini bisa berubah menjadi gambar B. Apa yang berubah? Yang berbeda apa? Yaitu status proses B dari running menjadi block. Nah, ini untuk model ULT, status antara status proses dan status thread itu bisa berbeda. Ini contohnya. Status prosesnya block, tetapi status thread 1 dan thread 2-nya itu bukan block. Ya. Jadi di model ULT bisa seperti itu. Ini hanya statusnya ya. Tapi dalam kenyataannya yang running ini apakah bisa running? Ya tidak ya. Dia mengikuti kondisinya ini. Hanya statusnya aja, dia masih statusnya running. Di internal proses itu sendiri, di internal thread ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya.
Karena di dalam ULT kalau ada satu thread dia membutuhkan sesuatu, ya, maka otomatis dia harus minta ke induknya, ya. Induknya minta ke OS. Nah, karena butuh sesuatu, maka dia di blok, ya. Ini gambaran yang A tadi penjelasan ini, kemudian B ini, ya. Proses B terblok akibat thread 2 yang sedang running melakukan system call. System call itu minta layanan ke OS. Minta layanan ke OS artinya dia butuh sesuatu dari luar proses. Ya. Maka akibatnya status dari proses B itu terblok. Ya. Ini. Kemudian gambar C kita lihat, ya, apa yang berbeda kalau dibanding gambar B, yaitu statusnya sekarang jadi ready, status prosesnya. Nah, kita lihat keterangan di sini, gambar C, ya. Proses B berubah status dari running ke ready. Akibat jatah waktunya habis. Ini disebutnya dari running, ya. Berarti ini asumsi dari A. Jadi running menjadi ready, ya. Kalau dari A ke C, running menjadi ready, maka alasannya adalah karena timeout. Kalau dari A ke B, tadi dijelaskan karena melakukan syscall, butuh sesuatu. Tapi kalau dari B ke C, kira-kira kenapa? Dari blok ke ready. Karena yang dibutuhkan sudah tersedia, ya. Oke. Kalau yang gambar D, ini execute thread 2 telah sampai pada tahap di mana diperlukan hasil dari thread 1. Maka status thread 2 berubah dari running jadi block. Ya, yang D kita lihat. Status yang berubah itu di internal dari proses. Jadi kalau kita lihat ini, ya, antara A dan D, ini statusnya masih running, ya. Running. Tetapi status thread 1 tadinya ready menjadi running. Thread 2 tadinya running menjadi block. Jadi yang berubah itu di internal proses. Kalau status prosesnya masih running. Tapi di internalnya antar thread itu terjadi perubahan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa, apa penyebab yang digambar di ini adalah karena thread 2 ini butuh sesuatu, tapi butuh sesuatunya itu dari internal proses itu sendiri, yaitu data dari thread 1. Hasil eksekusi thread 1 ini dibutuhkan oleh thread 2, maka dia mengubah statusnya jadi block. Tetapi di gambar B tadi, ya, kalau dia butuh sesuatunya itu di luar proses, maka yang berubah status jadi block adalah status prosesnya. Status thread-nya sendiri masih running. Ya, jadi gambar B dan D itu sangat berbeda, ya, penyebabnya. Yang gambar B yang terblok prosesnya, yang gambar D yang terblok thread-nya. Ada pertanyaan dari gambar ini? Di ULT, model ULT, status yang dimiliki thread bisa berbeda dengan status yang dimiliki oleh proses induknya. Jika ada satu thread yang
membutuhkan data eksternal itu dari luar proses, maka seluruh thread ikut terhenti karena status prosesnya terblok. Ya, oke. Itu salah satu kelemahan dari ULT. Nah, ini kelebihannya. Switching antar thread tidak melibatkan kernel. Sehingga overhead akibat perubahan dua buah mode switch, ya. Mode switch itu maksudnya kernel mode sama user mode, ya, itu dihindari. Kernel mode, user mode itu efeknya ada switching, ya. Switching, masih ingat kemarin sudah kita bahas, itu banyak data yang harus diselamatkan. Data konteks yang harus diselamatkan. Itu butuh waktu. Makin sering terjadi mode perpindahan mode, maka banyak waktu yang terpakai untuk mengurusi perpindahan tersebut. Nah, kalau di ULT kan tidak. Kemudian kelebihan berikutnya, algoritma penjadwalan di internal thread dengan algoritma penjadwalan untuk proses itu bisa dibuat atau digunakan algoritma yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Oke, ULT dapat dijalankan pada OS yang berbeda-beda karena tidak bergantung pada kernel. Nah, kekurangannya ini tadi, ya. Kalau ada satu thread yang melakukan syscall, butuh data dari luar, ya, thread yang lainnya dalam satu proses itu tidak ada yang bisa jalan. Kemudian kekurangan lainnya untuk kasus multiprosesor, ya, satu kernel hanya dijadikan satu thread saja. Nah, ini, ya, yang jadi bisa tidak maksimal dengan adanya multiprosesor. Ada plus minusnya. Nah, untuk mengatasi salah satu kekurangan ULT, ada teknik yang disebut dengan jaket rutin. Ini, ya, jaket rutin istilahnya. Bagaimana teknik itu bekerja? Nah, di dalam teknik ini ada rutin atau apa, ya, fungsi atau prosedur khusus yang tugasnya adalah memeriksa status I/O device, sedang sibuk atau tidak, sedang dipakai atau tidak. Oke, jadi ada bagian khusus yang tugasnya mengecek. Kemudian, jika ada thread di internal proses itu yang membutuhkan I/O, maka dia tidak langsung mengajukan request I/O, tetapi nanya dulu ke rutin ini, jaket rutin ini. Ini I/O yang saya butuhkan, misalnya printer, ya, ini sedang dipakai apa tidak. Nah, nanti si jaket rutin ini kan punya datanya dia. Oh, ini printer sedang nganggur, maka thread yang butuh printer dia akan kirimkan system call. Maka ketika dia kirimkan system call, otomatis pasti terpenuhi. Langsung bisa dapat printer karena printernya sudah dicek sedang tidak digunakan. Sehingga status proses induknya tidak terblok. Langsung bisa jalan. Oke. Tapi sebaliknya, ketika thread butuh printer, kemudian ternyata status printer sedang dipakai, maka thread yang butuh printer, dia tidak mengirimkan system call. Dia akan mengubah statusnya menjadi blok, sehingga thread yang lain bisa jalan. Ya, kira-kira idenya seperti itu, ya. Oke. Ini untuk mengatasi agar kalau ada thread yang membutuhkan I/O, maka
tidak langsung terblok ya. Thread yang lain di internal proses itu masih bisa jalan. Tujuannya itu ya. Bisa dipahami idenya untuk mengatasi kelemahan, salah satu kelemahan tadi ya. Satu thread yang melakukan syscall terblok diatasi dengan jaket rutin. So far so good, tidak ada pertanyaan. Jenis kedua, KLT. Ini contoh OS yang menggunakan nih Windows ya. Windows itu ternyata dia pakai KLT nih, ya, bukan ULT. Nah, ilustrasinya seperti ini. Thread-nya itu ditangani di level kernel ya. Kelebihannya, thread yang berasal dari sebuah proses dapat dieksekusi pada prosesor yang berbeda secara bersamaan. Ini sangat mendukung adanya multiprosesor atau multicore. Yang kedua, thread yang melakukan service call atau system call tidak menyebabkan proses terblok. Ya, thread yang dalam satu proses masih bisa jalan. Jadi beda ya, rule-nya beda. Jadi di sini tidak perlu jaket rutin untuk model KLT. Kekurangannya, nah ini ya, kembali lagi mode switch ya, overhead mode switch terjadi di sini. Perbedaan satu thread dengan thread lainnya akan menyebabkan terjadi overhead akibat terjadi perubahan mode. Algoritma penjadwalan hanya satu macam, ya. Antara algoritma thread dan proses itu tidak bisa berbeda. Kemudian aplikasi dengan model ini tidak dapat dijalankan di OS berbeda, karena sangat tergantung kernel masing-masing. Ya, ada plus minusnya. Nah, ini hasil penelitian. Orang pengen tahu seberapa cepat ya perbandingan waktu antara model ULT, KLT, dan single proses tanpa thread. Kemudian pengujian dilakukan menggunakan dua buah fungsi, yaitu fungsi namanya null fork dan sinyal wait. Kalau null fork ini keterangannya waktu yang diperlukan untuk menjadwalkan, mengeksekusi sebuah proses thread dengan memanggil prosedur null secara lengkap. Prosedur null sini adalah prosedur fork untuk membuat proses atau thread baru. Ya. Jadi ketika diujikan untuk membuat proses baru, ini berapa lama waktu yang diperlukan. Kemudian proses yang kedua yaitu sinyal wait. Itu adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah proses atau thread untuk memberi sinyal pada proses atau thread yang sedang menunggu kondisi. Nah, ini nanti di concurrency ya, masalah sinyal wait ini kita ketemu lagi dengan istilah ini. Jadi waktu untuk mengirimkan sinyal itu berapa lama? Oke, nah hasilnya ini satuannya adalah mikrosecond ya, angka-angka di sini mikrosecond. Untuk pembuatan proses atau thread, model ULT butuh waktu 34 mikrosecond. Kalau KLT 948, jauh ya. Ini berapa? 30 kali lipat ya. Tetapi tanpa thread ini jauh lebih besar lagi nih. Belasan ribu. Ya, lebih lama lagi. Kemudian untuk fungsi kedua, sinyal wait, itu ULT masih kecil. Nah, KLT ini juga berapa? 12 kali lebih ya. Nah, yang tanpa thread itu juga masih ribuan mikrosecond. Oke. Jadi salah satu hasil
penelitian ternyata di sini ULT ya dari dua fungsi ini ternyata masih lebih cepat daripada model KLT. Oke. Nah, kenapa bisa gitu? Apa yang sangat dominan menyebabkan lama adalah ya ini sama-sama menggunakan thread adalah karena di KLT ini tadi ada yang disebut dengan overhead switching ya. Ini yang bisa makan waktu lebih lama. Sedangkan di ULT itu nggak pakai overhead. Nah, kalau tanpa thread itu jauh lebih lama lagi. Ya kira-kira ini contoh data hasil perbandingan antara ULT, KLT, dan tanpa thread. Kemudian ada ide untuk menggabungkan dua model tersebut. Dan kita lihat di sini OS-OS-nya juga jarang kita pakai ya, OS-OS. Sehingga penggambarannya bisa seperti ini. Nah, tujuan dari penggabungan ini adalah diharapkan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Multiprosesornya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian syscall tidak menyebabkan thread terblok ya. Tidak menyebabkan proses yang di dalamnya ada thread yang melakukan syscall terblok. Jadi ini diatasi. Tujuannya untuk mengatasi ini lebih ke arah kelemahan-kelemahan ULT ya. Oke, jadi untuk thread sebenarnya materi sampai di situ ya. Ya, jadi materi yang selanjutnya ini sekarang menjadi materi tambahan ya. Jadi berbagai macam info ini ada perbandingan percepatan antara jumlah prosesor dengan percepatan ya. Ini hukum apa tadi AMDAL ya, bisa seperti ini. Ini ada di e-booknya ya. Ini kalau ada bagian program itu yang bisa dilakukan secara seri dan ada yang bisa secara paralel. Ini datanya, grafik ini diperoleh dengan kondisi seperti ini. Bagian yang secara seri, ya. Kalau yang 0%, ini artinya seluruh bagian program itu bisa dilakukan dengan paralel, maka kenaikannya itu sejalan dengan jumlah prosesor. Tapi kalau semakin besar bagian yang harus dilakukan secara berurutan, ini misalnya 10%, maka jumlah prosesor itu tidak otomatis menambah kecepatan. Ya. Yang grafik tadi itu dengan mengabaikan overhead. Yang grafik ini dengan memperhitungkan overhead. Jadi kalau dari grafik ini malah terlihat ya, makin banyak prosesor ini juga ada malah turun ya percepatannya. Ini hukum AMDAL ya. Seharusnya makin banyak prosesor makin cepat kan. Tapi perlu diketahui bahwa hukum AMDAL ini juga dibantah oleh hukum yang lain ya. Ini sekedar salah satu gambaran aja kaitan jumlah prosesor dengan percepatan. Dan seterusnya nanti silahkan untuk dibaca lebih detail ya. Ini lebih detail lagi info